yang mulai semakin digoncangkan Tuhan Bapa. Sudah mulai ada perang lagi Tuhan Bapa. Kami nggak bisa mengubah keadaan sepenuhnya di dunia ini Tuhan Bapa. Tapi biar kami bisa mengubah hati kami Tuhan Bapa, agar kami tetap intim sama Tuhan, kami tetap bersekutu sama Tuhan apapun keadaan dunia akhir-akhir ini Tuhan Bapa. Kalau dunia akhir-akhir ini boleh semakin jahat Tuhan, tapi biarlah kami anak-anak Tuhan Bapa terus semangat Bapa, terus on fire dalam melayani Tuhan Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa yang begitu luar biasa Tuhan Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang hari ini belum hadir, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, mungkin sedang pergi bersama keluarga, mungkin sedang refreshing Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau sertai mereka, Engkau jaga mereka Tuhan. Dan buat teman-teman yang hari ini sedang ibadah bareng sama kami Bapak, biar kami bisa menikmati Tuhan hadirat-Mu bersama-sama bareng-bareng di tempat ini Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Bapak. Biar kiranya hikmat marifat daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Gembala Tuhan. Biar segala keputusan yang beliau ambil Tuhan Bapak boleh membawa gereja ini ke arah yang lebih baik Tuhan. Terima kasih buat seluruh staf pengembalaan, pelayan, jemaat, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapak. Biar kami boleh tetap semangat dalam melayani Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mulai ibadah kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya teman-teman, mari kita pejamkan mata kita buka hati kita seluas-luasnya. Datang bukan dengan yang sempurna, tapi datang dengan begitu hati yang hancur. Karena Tuhan sangat-sangat rindu pada hati-hati yang hancur. Terima kasih Tuhan. Ajarku berserah Tuhan. Ajarku berserah. Kuasai mataku. Bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau bersertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Ya mari sama-sama kita menyembah Tuhan meskipun kalian di rumah semuanya. Terima kasih Tuhan, ajarku berserah. Ajarku berserah. Kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang kelam, tenang setiap hati kami Tuhan. Tenang jiwaku, sebab Kau beserta. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan
selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, oh, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Oh, masa depanku terjaga di dalam-Mu. Kami percaya penuh kepadamu, Yesus, Yesus. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlukan, Tuhan. Kau takkan terganti, Kau selalu di hati, Kau yang di hati. Kaulah segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, oh, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku come on, one more time, katakan. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam. Ku serahkan, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Untuk doa firman saya serahkan pada hamba-Nya.
Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat malam yang indah ini. Kalau Tuhan boleh kumpulkan kami bersama teman-teman youth yang ada Tuhan. Kami percaya bukan satu kebetulan kami ada sampai saat ini. Kami percaya ada rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang turut campur tangan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Jalannya ibadah ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Kami berdoa dan kami buka ibadah ini dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sudah langsung saya ambil bagian pada malam hari ini atau Langsung aja, bro. Langsung firman. Oke, puji Tuhan. Kita langsung firman. Puji Tuhan, terima kasih buat WL, leader, sama pemain musik yang luar biasa pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat kesempatannya, buat teman-teman yang juga selalu setia. Saya sangat senang sekali teman-teman. Apalagi kalau teman-teman mau buka kameranya open cam, biar saya nggak rasa ngomong sendiri teman-teman. Wah, puji Tuhan. Nggak usah malu teman-teman, kita mau tampilkan wajah kita, biar saya juga kenal wajah-wajahnya, karena saya tahu beberapa teman-teman yang tinggal di villa, dan apalagi kalau kenal tuh ngomongnya lebih asik lagi, apalagi kalau teman-teman kasih muka yang terbaik, kasih muka yang sukacita, saya makin bersemangat lagi. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman. Izinkan saya teman-teman pada malam hari ini buat saya share screen ya. Oke. Apakah teman-teman bisa lihat? Bisa ya? Boleh kasih reaction? Oke, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat pengurus yang ada, buat kesempatan yang diberikan. Pada malam hari ini saya bersukacita banget kalau saya bisa melayani di Youth Villa Taman Bandara ya. Di sini nama youth-nya apa biasa kalau dikenal? PRB Vitara, bro. PRB Vitara. Wah, puji Tuhan. Terima kasih buat PRB Vitara. Oke teman-teman, sebelum saya mau sharing bagi berkat firman Tuhan pada malam hari ini, ada beberapa pertanyaan dulu sebelum saya masuk lebih dalam lagi dalam memberitakan firman Tuhan. Teman-teman cukup kasih reaksi aja. Kasih reaksi ada di bawah, mungkin yang pakai handphone, yang pakai laptop. Di sini kalau teman-teman bisa lihat di layar, ada beberapa pertanyaan supaya saya lebih mengenal lagi teman-teman yang ada di sini. Atau saya panggil saudara-saudara ya, kita saudara semua di dalam Tuhan. Oke, puji Tuhan. Pertama, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini yang umurnya mungkin di bawah 12 tahun, boleh kasih reaksi jempolnya ada? Kalau ada. Oke, kalau 12 sampai 15 tahun ada di sini? Sepertinya tidak ada. Kalau
16 tahun sampai 18 tahun ada di sini? Puji Tuhan ada. Walau 21 tahun ada di sini. 19 tahun sampai 21 tahun. Ada. 22 tahun ke atas ada di sini. Boleh kasih reaksinya. Wah, puji Tuhan. Cukup banyak juga 22 tahun ke atas. Puji Tuhan teman-teman. Lagi ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut. Di sini ada yang sudah menikah. Boleh kasih reaksinya. Yang sudah menikah. Ada Korobin di sini, saya kenal banget sama Korobin. Korobin salah satu guru saya juga teman-teman, guru musik saya. Hanya satu orang, wah luar biasa, puji Tuhan. Kalau di sini ada nggak yang pernah suka sama seseorang, tapi dia nggak suka sama kamu gitu? Ada di sini nggak? Kasih reaksinya. Wah ada, Korobin. Mantap kok. Pernah suka sama teman tapi dia nggak suka. Wah ada, ternyata ada beberapa. Saya juga pernah teman-teman. Tapi saya kadang nggak nunjukin teman-teman. Tapi saya suka, kayaknya dia nggak suka sama saya. Lagi, yang pernah diputusin. Yang pernah diputusin nih teman-teman. Ada? Boleh kasih reaksi, nggak usah malu. Nggak ada ya, wah luar biasa kalian. Kalau yang mutusin, siapa yang pernah mutusin? Wah ada, mantap. Ada Ko Jerry, Ko Nathan, Ko Robin, luar biasa. Ada yang lagi pernah diputusin dan mutusin, pernah dua-duanya. Nggak ada ya. Oke, next. Yang lagi available. Siapa? Ada? Wah, nggak ada yang ngaku atau memang benar-benar nggak ada nih? Wah, luar biasa. Lagi. Seumur hidupnya ada nggak di sini yang nggak mau menikah? Wah, ada ya? Wah, luar biasa. Atau ini reaction yang lain ya? Next. Sepertinya tidak ada. Siapa yang pacaran sudah lebih dari 5 kali nih teman-teman? Atau saudara-saudaraku? Ada yang pacaran sudah lebih dari 5 kali nih? Belum ada ya? Wah, luar biasa teman-teman. Oke, puji Tuhan. Beberapa pertanyaan ini hanya supaya saya lebih mengenal lagi teman-teman. Puji Tuhan, terima kasih buat reaksi terbiasa. Sebelum itu saya masih banyak juga yang nggak kenal dan mungkin saya akan memperkenalkan diri saya teman-teman. Saya berusaha cepat juga, ini pukul 19.20, oke. Ini foto saya teman-teman, ini foto bukan sekarang. Karena kalau teman-teman lihat sekarang ya beda. Ini yang saya dapat foto ketika saya lagi berkhotbah, karena jarang banget saya difoto kalau lagi berkhotbah. Ini juga yang fotoin ada jemaat gitu, yang dapatnya lagi berkhotbah ini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Stefanus Yoel Irod. Oke, saya asalnya dari Manado. Jadi ada teman-teman di sini yang mungkin dari Manado? Boleh kasih reaction? Ada? Tidak ada. Oh, enggak apa-apa. Torang semua basudara. Amin. Haleluya. Oke teman-teman, sedikit kasih tahu bahwa saya tuh SMP dan SMA di Bethel Kosambi teman-teman. Saya sekolah di tempat di mana gereja saudara
ada sekolah. Dan saya juga alumni Sekolah Alkitab Batu, di Sekolah Alkitab Batu Malang, teman-teman. Saya angkatan 61 di tahun 2016, teman-teman. Dan saya lanjutkan kelas 2 saya di Sekolah Alkitab Batu, angkatan 65 di tahun 2019. Dan saya sekarang sedang berkuliah di kuliah STTBI Petamburan angkatan 2017 saya. Jadi saya sekarang sedang mengerjakan skripsi sebenarnya. Semester ini memang semester yang berat bagi saya. Bagaimana saya juga harus fokus di skripsi saya, dan ada juga teman saya di sana ya, Daniel, dia juga bantu saya karena saya sempat cuti, teman-teman. Saya sempat cuti di 2019. Saya masuk kembali Sekolah Alkitab di Malang. Jadi sempat cuti 1 tahun, baru saya melanjutkan kembali kuliah saya di STTBI Petamburan. Puji Tuhan. Saya anak gembala, saudara. Saya anak gembala, teman-teman, di Duta Bandara Permai. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Mungkin teman-teman juga ada yang kenal kakak saya, cici saya. Nah, cici saya Kristi Rahel Irot, biasa dikenal. Saya mungkin sering dikenalnya namanya Irot ya, mungkin. Irot bersaudara. Irot, yang kedua Kevin Irot, dan saya anak yang ketiga, teman-teman. Anak yang ketiga, tapi saya duluan yang terjun duluan dalam pelayanan, khususnya di pengembalaan di Sekolah Alkitab, puji Tuhan. Kalau yang mereka, Kevin, puji Tuhan, sudah pengembalaan juga. Kristi sudah menikah, mereka lebih ke usaha, teman-teman. Tapi puji Tuhan, Tuhan panggil saya untuk saya melayani Tuhan. Amin. Ini kalau teman-teman mau berteman sama saya, bisa follow saya akan follow back. Teman-teman juga mau yang chat sama saya, tanya-tanya, mau berkenalan, mau sharing-sharing, boleh banget. Saya senang banget, email saya juga ada di sini. Mari kita berteman. Puji Tuhan. Lanjut saya nggak akan lama-lama, teman-teman, saya berusaha cepat. Saya diberikan satu tema, panggilan untuk berdampak, teman-teman. Wah, luar biasa. Saya kadang ketika dikasih tema, saya renungkan dulu apakah itu sudah menjadi satu patokan dalam kehidupan saya. Apakah sudah saya lakukan, apakah itu sudah terjadi dalam kehidupan saya. Karena ketika saya membawakan, saya berusaha untuk saya sudah melakukan, baru saya membagikan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya, kita ini kan dipanggil untuk berdampak. Teman-teman renungkan, saudara-saudaraku renungkan bahwa apakah kita sudah berdampak. Tapi ada sedikit perenungan saya bahwa di Indonesia, teman-teman, banyak pengikut-pengikut yang sangat luar biasa. Nah, jadi di Indonesia ini kalau kita lihat banyak netizen Indonesia itu yang memang sangat, ada yang anarkis, ada yang juga nggak jelas, tapi ada yang baik-baik. Dan netizen Indonesia itu sangat terkenal. Bisa dibilang di seluruh dunia, teman-teman. Itu pernah menjadi viral, benar ya? Netizen Indonesia. Dan orang-orang Indonesia pun dikenal juga banyak yang suka main sosial media, teman-teman. Tapi bagaimana ketika kita lihat, kalau artis-artis itu, teman-teman, bisa jadi dampak buat kita orang-orang percaya. Saya mau kasih tahu teman-teman, sekarang nggak tahu ini saya dapat info valid atau tidak, tapi
yang saya lihat dari beberapa berita bahwa di Indonesia followers terbanyak itu adalah Ayu Ting Ting, teman-teman. Siapa yang nggak kenal Ayu Ting Ting ya? Penyanyi. Pengikutnya dia ini 50,9 juta hari ini. Luar biasa ya, teman-teman. Ada nggak yang mungkin di sini yang lebih dari pengikutnya 50,9 juta? Saya rasa tidak. Karena menurut survei yang saya lihat dari Instagram yang lain, Ayu Ting Ting masih dikategorikan orang nomor 1 ya. Nggak tahu mungkin ada lagi, tapi yang saya lihat Ayu Ting Ting ini 50,9 juta. Dia orang nomor 1 di Indonesia yang paling banyak pengikutnya. Ini baru bicara di Indonesia nih teman-teman. Kalau di dunia, pengikut nomor 1 terbanyak itu Instagram sendiri. Tapi ada salah satu orang yang pengikutnya banyak di Instagram, dia nomor 1 di dunia. Teman-teman ada yang tahu siapa dia? Ada yang tahu? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, mantap, benar teman-teman. Di dunia pengikut terbanyak itu adalah Cristiano Ronaldo, teman-teman. Luar biasa. Dia memiliki pengikut 409 juta. Wah, sangat banyak sekali. Dan saya merenungkan akan hal ini, teman-teman. Seandainya mereka ketika mereka posting minimal ya 1 hari ada 1 ayat aja. Saya bayangkan beberapa banyak orang yang diberkati lewat story mereka. Benar gak teman-teman? Pengikut saya di Instagram gak banyak teman-teman. Ketika saya buat story kadang saya mikir beberapa kali gitu. Saya kadang buat story tuh mikir, duh Tuhan, ini story saya yang saya berikan ini ada dampaknya nggak sih buat orang lain, atau menjadi batu sandungan, atau kadang malah membuat orang itu jadi jengkel sama saya. Jujur, ketika saya buat story, di sini main Instagram semua kan ya? Ya pastinya, karena Instagram banyak dibilang tuh lagi aplikasi top trending juga. Jadi ketika saya buat story, kadang saya merenung, Tuhan, apakah story ini saya bisa jadi berkat, bisa jadi dampak, jujur teman-teman. Apalagi saya seorang pelayan Tuhan, saya seorang anak gembala, itu yang saya renungkan teman-teman. Dan hal-hal ini yang saya mau bagikan kepada teman-teman, supaya bahwa hidup kita ini bisa berdampak. Amin. Kita ini dipanggil untuk menjadi dampak. Kalau sosial media kita aja bisa jadi dampak, saya yakin dan percaya banyak orang-orang yang diberkati lewat hidup kita. Jangan sampai, bukan yang nggak boleh ya teman-teman, saya rindu sekali buat kita, orang-orang percaya, anak-anak muda itu kita udah bisa jadi dampak. Saya paling seneng tuh kalau story mungkin makanan-makanan pinggir-pinggiran teman-teman. Seperti kayak ya telur gulung, saya seneng banget kayak ya makan makanan pinggir jalan dibanding saya story makanan yang di restoran. Pernah saya ada, tapi saya lebih senang banget ketika saya story hal-hal seperti itu. Ketika saya lagi di gereja, ketika saya melihat orang lagi worship leader, saya senang banget story-storyin mereka. Karena saya yakin dan percaya, ketika kita nggak malu mau story hal-hal yang rohani, hal-hal yang kristiani, orang lain akan melihat, wah, luar biasa. Kegiatan-kegiatan kita ketika kita melakukan story-story yang menarik, khususnya di kalangan mungkin di gereja, orang-orang itu akan terpengaruh dengan story-story kita, teman-teman. Saya mau bilang, banyak pemuda di tempat saya pun mereka rajin ketika ngelihat story. Ada kesaksian dari teman saya ketika, aduh gue udah lama gereja gara-gara si dia story-story, gue jadi kangen mau ke gereja lagi.
Teman-teman, itu sudah memberkati teman-teman. Jadi jangan malu, kita mau sebarkan hal-hal yang baik agar supaya hidup kita jadi dampak di sosial media. Amin, haleluya. Yang masih di sini boleh kasih reaksi buat saya. Oke, puji Tuhan, masih ada di tempat. Pada malam hari ini kita mau sama-sama belajar dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Mari teman-teman di rumah yang mungkin ada di gereja juga, sama-sama kita mau buka Alkitab kita dalam Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Saya rindu ayat genap dibacakan oleh pria satu orang, ayat ganjil wanita. Ada yang bersedia? Di ayat yang ke-13. Wanita, ada yang bersedia membacakan ayat ini? Sorry, tadi berapa kok? Matius berapa? Matius 5 ayat 13. Oke, kalau nggak ada, Bro Jerry boleh bacakan ayat yang ke-13, Bro Nathan ayat 14. Oke. Tuhan. Matius 5 ayat 13 ya. Dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14 boleh, Bro Nathan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15 boleh, Tania. Lagi pula Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16 ada yang bersedia? Ayat terakhir. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Terima kasih buat teman-teman. Senang banget kalau direspon ya. Pembicaraan jadi semangat juga. Amin. Puji Tuhan. Saya bacakan kembali teman-teman. Garam dunia dan terang dunia, judul perikopnya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sampai sini dulu teman-teman. Jadi dalam satu perikop ini menceritakan ada dua hal teman-teman. Garam dunia dan terang dunia. Bicara tentang garam dunia, ini sudah menjadi perikop yang dikenal banyak orang Kristen. Sampai grup-grup band pun kadang memiliki nama garam dan terang, salt and light. Sepupu kakak ipar saya pun pernah membuat rumah makan Salt and Light Cafe gitu. Pokoknya terkenal banget ini kisah ini, ayat ini, cerita ini. Jadi hidup kita ini seringkali garam ini seringkali disalahgunakan teman-teman. Nah, maksudnya apa? Kadang orang mengambil persamaan yang salah tentang garam. Bertentangan dengan Alkitab nih, biasa dipleset-plesetin. Katanya gini teman-teman, kalau garam itu larut kalau kena air. Ditafsirinnya gini, jadi kalau hujan kita boleh bolos ke gereja dong. Karena kan kita garam, kalau kena air cair. Wah, tidak alkitabiah sekali. Yang kedua, kadang yang menjadi orang yang salah artikan bahwa kalau makanan terlalu banyak garam, rasanya jadi asin.
Artinya maksudnya mereka berkata seperti ini. Jadi sebaiknya dunia ini jangan terlalu banyak orang Kristen. Salah sekali teman-teman. Karena kebanyakan garam. Tidak. Bukan itu, bahwa kehidupan kita ini harus sama seperti garam. Maksudnya apa? Garam itu yang pertama saya mau bagikan bahwa garam itu berfungsi untuk mengawetkan atau mencegah kebusukan, teman-teman. Tentunya kita tahu garam itu berfungsi, memiliki fungsi. Pada zaman di mana belum ada kulkas, teman-teman, atau freezer, garam itu penting sekali, baik bagi pemburu nih atau para nelayan untuk tuh mengawetkan makanannya supaya nggak busuk, teman-teman. Saya percaya semua tahu gunanya garam. Orang-orang nelayan itu harus kasih garam supaya hasil-hasilnya itu tidak busuk. Jadi kalau dikatakan bahwa kita adalah garam dunia, maka artinya adalah bahwa kita harus mencegah dunia dari kebusukan rohani, memiliki fungsi, saudara. Teman-teman, ini seringkali yang selalu kita dengar, tapi terkadang kita lupa untuk melakukan. Bahwa kita ini adalah garam yang memiliki fungsi. Yang setuju, kasih reaction. Amin, puji Tuhan. Yang kedua, teman-teman, saya berusaha cepat, bahwa garam itu membuat lezat makanan, memberi suatu kenikmatan, mengenakan makanan. Itu salah satu fungsi garam. Bagaimanapun pandainya seorang memasak nih, kalau tidak ada garam, makanan itu akan jadi hambar, teman-teman. Itu rasanya nggak enak tentu. Teman-teman yang kena COVID pasti tahu rasanya itu. Saya kena COVID 2 kali, teman-teman. Saya sempat kurus dan masuk rumah sakit, teman-teman. Sebenarnya ada kesaksian yang luar biasa karena waktu yang intinya, teman-teman, saya hampir lewat. Papa saya hampir lewat, teman-teman. Papa saya hampir lewat karena COVID, kalau saya udah selesai COVID baru hampir lewat. Jadi karena pada saat COVID itu yang saya rasa itu susah sekali untuk makan. Karena semua makanan yang saya rasa itu hambar semua, teman-teman. Tentunya teman-teman tahu. Ada yang pernah kena COVID di sini? Ada ya. Berarti tahu rasanya hambar itu, teman-teman. Dan bagaimana juga Tuhan tolong papa saya, dari papa saya udah badannya sampai seperti sudah kayak tulang berjalan, teman-teman. Kalau saya ya setengahnya lah, karena badan saya agak sedikit gemuk, teman-teman. Jadi pas itu saya sempat turun 20 kilo. 20 kilo karena penyakit tersebut. Itu karena nggak bisa makan dan menderitanya setengah mati, teman-teman. Saya bingung, saya yang sukanya makan itu menjadi ngelihat makanan tuh makan fried chicken, teman-teman. Itu nggak ada nafsu-nafsunya sama sekali ngelihat makanan itu. Kembali lagi, puji Tuhan, Tuhan tolong sampai sekarang dan semua sudah kembali normal keluarga saya. Kembali dalam garam, teman-teman. Tentunya seorang pemasak yang handal, kalau tidak ada garam tuh makanannya tuh pasti jadi hambar. Nggak enak, teman-teman. Nah, kita ini adalah garam dunia. Artinya, maksud saya, kehadiran kita harus mengenakan orang-orang di sekitar kita. Mereka harus merasa senang dengan kehadiran kita. Karena kita ini adalah garamnya dunia. Amin, saudara. Amin, teman-teman. Hal-hal ini bisa kita lakukan dengan hal-hal simpel, teman-teman. Pertama, kita harus hal kecil lah, kita harus saling tolong-menolong orang di sekitar kita, teman-teman. Masih banyak orang-orang yang butuh pertolongan. Uluran tangan kita, teman-teman, secara nggak sadar.
kita juga bisa belajar menghormati orang tua di masa muda kita, teman-teman. Itu yang penting. Di hari-hari ini kadang saya sebenarnya lagi beberapa hal ini agak ada perdebatan dengan keluarga saya, teman-teman. Tapi saya belajar sebagai seorang anak untuk belajar tunduk, belajar taat kepada orang tua saya. Seringkali saya berpikir saya di posisi yang benar, saya tahu firman Tuhan. Kadang hal-hal itu saya belajar untuk tunduk. Berat, teman, berat, nggak gampang. Tapi kita ini harus menunjukkan bahwa kita adalah garamnya dunia. Kita harus jadi dampak. Amin. Yang setuju kasih reaksi. Amin, masih ada ternyata, puji Tuhan. Lagi. Garam itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Jadi apakah teman-teman, saudaraku, sudah mempengaruhi dunia atau bahkan teman-teman yang dipengaruhi oleh orang dunia? Ini yang jadi pertanyaan. Apakah teman-teman ini mempengaruhi dunia atau malah teman-teman dipengaruhi oleh orang dunia? Contoh dalam soal ngerokok, teman-teman. Anak muda gampang ngikut arus dunia gini. Ketika kita ngumpul, ketika saya sekolah, teman-teman, saya juga sebagai anak hamba Tuhan, bagaimana saya nggak ngerokok, saya nggak mau nyontek, belajar ya maksudnya ngerjain PR juga yang benar, apalagi kalau pelajaran agama saya bagaimana saya harus bisa nilai bagus, itu berat banget, teman-teman. Ketika saya belajar hal-hal seperti itu memang sakit. Karena sifat dasar manusia itu memang pinginnya ya yang nakal-nakal, teman-teman. Nah, itu belajar semua. Dan seiring berjalannya waktu, pengenalan saya akan Tuhan saya makin press untuk saya lebih dekat dengan Tuhan. Saya mengerti bahwa hal-hal tersebut itu mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Amin, saudara. Sekali lagi, apakah dengan hal-hal seperti itu saudara berani berkata tidak? Amin, saudara. Tetap jadi garam dunia. Yang kedua, kalau dalam perikop tadi kita bahas tentang garam. Yang kedua tentang terang, teman-teman. Beberapa hal tentang terang. Yang pertama, terang tidak boleh disembunyikan. Kita tidak boleh terus menyendiri atau terus ada di gereja aja, teman-teman. Saya mau bilang. Kita harus mau bergaul dengan orang dunia untuk menerangi mereka. Maksudnya gimana? Jadi gini, teman-teman, seringkali ada beberapa orang yang saya lihat, kita hanya mau terfokus, mau udah pulang gereja, langsung ke rumah. Belajar untuk bisa bergaul, teman-teman. Apalagi kita yang sudah kenal sama Tuhan, kita yang sudah mengerti firman Tuhan, belajar bergaul dan tarik mereka untuk kita bisa terangi hidup mereka. Ingat, bahwa saudara itu tidak disebut dengan istilah terang gereja, tapi terang dunia. Itu yang harus teman-teman ingat. Sekali lagi, teman-teman harus ingat bahwa teman-teman, saudara-saudaraku ini tidak disebut dengan istilah bisa dibilang terang gereja, tapi teman-teman itu harus jadi terang dunia. Yang setuju katakan amin. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya, saya berusaha cepat. Terang itu memberi petunjuk, teman-teman. Terang itu memberi petunjuk. Dalam kehidupan orang Kristen,
orang percaya, khususnya anak-anak pemuda di tempat ini, teman-teman, ada juga yang saya mau bilang anak remaja di sini, dia jadi berkat banget. Dia sangat berani ketika dia mau memberitakan Injil, teman-teman. Dia masih sekolah di sini, dia berani datang ke rumah-rumah. Saking kadang saya merasa, ini luar biasa banget anak remaja ini. Dia berani kadang datang, dia dengar ada yang sakit, dia datang dan dia berdoa, teman-teman. Meskipun kadang saya nasihati belajar dengan etika yang benar, teman-teman. Ketika mau memberitakan Injil, berdoa, hal-hal seperti itu yang jarang sebenarnya yang saya lihat. Tapi luar biasa Tuhan titipkan di tempat ini ada satu anak remaja yang memang kadang tampil beda sendiri, tapi luar biasa, teman-teman. Itu kerinduan saya bahwa kita sebagai orang-orang yang muda mau berani memberitakan Injil. Hal kecil, teman-teman, berani mendoakan mereka. Amin, teman-teman. Belajar, cari jiwa anak-anak muda, jangan takut. Yuk, kamu kalau Sabtu ngapain? Udah ada gereja belum? Ajak aja teman-teman, gak usah malu. Amin. Karena hidup kalian itu harus jadi terang. Selanjutnya, terang mempengaruhi gelap. Bukan sebaliknya. Yohanes 1 ayat 5 berkata sedemikian. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi jangan kita menerangi di tempat yang terang, teman-teman. Jangan sampai juga terang kita ini terpengaruh dengan gelap. Amin. Karena saya lupa ada kata peneliti bilang, garam itu juga bisa terpengaruh dengan zat-zat lain. Jadi maksudnya kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya kalau kita nggak kuat, kita pun bisa terpengaruh. Asalkan jangan sampai kita lemah juga ketika kita dalam mau menerangi orang dalam penginjilan berdoa, kita tidak ada dekingan atau pengenalan akan firman Tuhan. Seringkali ketika kita juga mau menginjil, banyak orang-orang yang jatuh karena imannya tidak kuat, teman-teman. Bukannya kita menerangi, malah kita jadi terpengaruh. Oke, belajar di masa muda ini kita bisa jadi terang dalam sosial media kita, dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dari hal kecil dari keluarga kita. Banyak anak-anak muda juga di tempat ini yang orang tuanya pun mereka bukan Kristen, tapi saya selalu ingatkan karena terkadang mereka aktif di gereja, sedangkan orang tuanya agama lain, kadang malah jadi batu sandungan. Saya selalu bilang ketika kalian datang ibadah sama Tuhan, datang ke gereja, izin dulu sama orang tua, jangan sampai jadi batu sandungan ketika kalian beribadah kepada Tuhan. Karena kalian harus jadi terang. Selanjutnya, kita tuh kadang sulit untuk berdampak, teman-teman. Beberapa hal yang kadang kok kayaknya hidup kita susah sekali untuk jadi dampak. Yang pertama, kebanyakan protes. Teman-teman harus ingat bahwa anak muda tuh kadang secara tidak sadar salah sedikit, apa kita lihat ada yang salah, protes. Protes terhadap proses hanya akan memperkecil karya Tuhan dalam hidup kita. Amin, teman-teman. Protes terhadap proses itu hanya memperkecil karya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketika teman-teman lagi diproses sama Tuhan, nggak usah banyak protes, teman-teman. Jalanin aja, andalkan Tuhan. Karena saya mau bilang ada karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, nggak tahu mana prioritas. Teman-teman harus ingat,
salah prioritas itu akan kehilangan kualitas. Ketika teman-teman salah prioritas teman-teman nggak tahu mana prioritas teman-teman, akan kehilangan kualitas dalam kehidupan teman-teman. Kita akan berkualitas kalau tahu prioritas kita, teman-teman. Sekali lagi, kita ini akan menjadi berkualitas kalau kita tahu prioritas kita yang benar yang mana. Artinya, kita bakal tahu hidup kita itu berdampak kalau kita tahu mana yang harus kita utamakan. Simpel mungkin. Hari Sabtu gini ya. Kadang saya suka ingatkan kepada teman-teman juga yang lain bahwa kamu ibadah lewat Zoom aja itu udah enak banget sebenarnya daripada kamu datang ke gereja. Hal kecil aja kamu cuma nyalain HP, kamu ikut ibadah, kamu udah males, gimana kamu mau onsite gitu kan. Kita tahu, karena kadang kesempatan nih, gara-gara online kita nggak perlu ke gereja, udahlah kita ke Holy Wings dulu, ngelihat pertandingan atau kemana lainnya. Sebagai anak-anak terang, orang-orang percaya, kita harus ngerti prioritas kita. Jangan pikirkan selalu hal-hal dunia, kita harus berpikir kehidupan kita yang akan datang nantinya. Jangan sampai kita nggak tahu nanti kehidupan selanjutnya ada apa. Kita nggak pernah selalu mikir cari duit, kerja. Tapi kita nggak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada kehidupan yang sesungguhnya yang menanti kita. Amin, saudara. Yang terakhir, anak muda itu sebenarnya yang sering kali saya lihat, anak muda itu pintar nemuin kesalahan orang. Paling seneng banget, merasa benar. Pintar hidup kita itu jadi benar, teman-teman. Sekali lagi, pintar nemuin kesalahan orang nggak buat hidup kita tuh jadi benar. Sukanya cari kesalahan orang. Wah, ini nih WL-nya nih ketahuan nih, nggak gereja Sabtu ini, lagi kemana. Atau pemain musiknya. Senang. Saya mau bilang, itu nggak membuat teman-teman jadi kudus. Nggak membuat teman-teman tingkat rohaninya naik. Tapi saya mau bilang, ketika teman-teman belajar mau tunduk, nggak suka cari-cari kesalahan orang, teman-teman udah jadi berkat. Udah jadi terang. Bicara terang juga, ada beberapa hal saya mau bilang, bahwa ada quote bilang gini, teman-teman datang lebih awal di gereja, teman-teman itu sudah jadi berkat buat yang lain. Ketika teman-teman udah, ya contoh, teman-teman sudah mungkin ada yang ibadah masih latihan, teman-teman sudah hadir pun teman-teman sudah jadi berkat buat yang lain. Saya selalu tanamkan buat teman-teman saya juga, saudara-saudara saya di sini. Ketika kita mau datang lebih awal, kita tuh udah jadi berkat, kita udah jadi terang buat teman-teman kita yang di sekeliling kita. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita datang ke gereja lebih awal, itu merugikan hidup kita. Tidak, teman-teman. Tuhan tilik setiap proses-proses, setiap langkah-langkah kita, Tuhan tilik semua. Tak tampak, tapi berdampak, teman-teman. Tak tampak, tapi berdampak. Akar itu tidak ingin menampakkan dirinya, namun ia menopang dan memberi dampak besar. Hidup kita ini harus bisa juga seperti akar, teman-teman. Dia tak tampak tapi berdampak. Tanpa adanya akar, maka tidak akan ada batang yang kokoh. Daun yang hijau, bunga yang indah, buah-buah yang manis, yang harum. Semua ini ada karena adanya akar yang selalu siap bekerja, teman-teman. Bekerja tanpa menuntut pengakuan, sekalipun berada di tempat yang paling rendah nih, akar tersembunyi, namun batang, bunga, daun, dan bagian pohon lainnya ini pada akhirnya akan menyadari bahwa mereka ada atas kerja kerasnya akar. Khususnya buat teman-teman pelayanan yang mungkin nggak kelihatan juga nih, mungkin di layar,
Apalagi bagian multimedia. Saya senang juga di bagian multimedia. Kadang kita pelayanan kita nggak kelihatan sebenarnya teman-teman, mungkin khususnya kalian yang melayani multimedia. Tapi semua WL, pemusik akan sadar sebenarnya bahwa orang-orang yang belakang ini memiliki dampak dalam ibadah. Kadang apalagi soundman, ketika mungkin ada kalian berat itu sakit kadang, mic-nya kegedean, tapi saya mau bilang tetap jalani itu semua teman-teman. Jalani, jangan pernah kecewa dalam melayani Tuhan karena ada upah yang luar biasa dari Tuhan. Jadilah anak muda yang dapat menghadirkan terang teman-teman. Di dalam gelapnya dunia ini, saya mau bilang dunia ini bukan makin lama makin baik. Dunia ini makin lama makin jahat teman-teman. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan pernah bilang, mungkin tahun depan keadaan akan lebih baik. Ada pujian berkata, Tuhan gak pernah janji langit itu selalu biru. Tapi Tuhan akan kasih jalan. Amin. Jadilah kehidupan kita di anak muda ini juga memiliki karakter yang baik dan memiliki kehidupan yang kudus, teman-teman. Ada satu video untuk menutup khotbah saya pada malam hari ini. Mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat, tapi tidak salah buat kita juga untuk kita saksikan ini. Bagaimana hidupnya itu jadi garam dan terang, jadi dampak, khususnya jadi dampak. Semoga saya coba stop share dulu. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat semua? Boleh kasih reaction? Oke, semoga suaranya bisa masuk.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ไ
ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Oke, Tuhan memberkati kita semua. Teman-teman, sedikit bahwa kehidupan kita ini di masa muda ini, dan kita nggak tahu apa yang terjadi ya saat-saat ini, apalagi kita tahu keadaan sekarang dunia ini sedang gencar-gencarnya berita tentang peperangan, teman-teman. Nah, kita sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi di balik, ada yang bilang politik dan sebagainya. Tapi percaya bahwa kehidupan kita ketika kita mau andalkan Tuhan, kita bersama Tuhan, ada tempat perlindungan dalam Tuhan. Itu yang harus kita tahu. Dan percaya di masa muda kita ini bisa jadi terang kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya rindu kalau diizinkan saya juga membawakan satu pujian menutup firman pada malam hari ini, dan setelah itu izinkan saya berdoa buat teman-teman yang ada. Oke, saya kasih teksnya jadi biar teman-teman juga bisa. Oke, apa teman-teman bisa lihat semua? Mari saya harap teman-teman tahu lagu ini ya. Kita mengangkat satu pujian Tuhan ini lagi. Tuhan, inilah hidupku, kami serahkan Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini. Kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu,
Tuhan, berbicaralah terus lewat kehidupan kami, agar kami mengerti setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kiranya pakai kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Biar kehidupan kami boleh menjadi dampak, boleh menjadi terang buat dunia ini. Khususnya kami mau berdampak buat keluarga kami. Dan namamu Tuhan, berkati semua yang sudah mengambil bagian juga dalam ibadah ini. Tuhan berkati pemimpin pujian, pemusik yang ada, dan teman-teman yang lain, yang 18 orang yang ada di Zoom ini. Tuhan berkati, pakai kehidupan kami menjadi alat Tuhan di generasi-generasi yang ada, biar kami boleh menjadi dampak. Hamba tidak tahu keberadaan mereka satu persatu, mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang tertutup jalannya Tuhan bukakan jalan, mereka yang dalam persoalan permasalahan Tuhan berikan jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hamba tidak dapat sebutkan satu persatu, tapi Tuhan melihat isi hati dan kerinduan mereka ketika mereka mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar segala kemuliaan syukur hanya bagi nama Tuhan saja. Hamba menutup firman Tuhan pada hari ini, biar kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan saja. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Selanjutnya saya serahkan kepada worship leader. Hari ini khotbahnya sangat memberkati saya pribadi banget dan mungkin teman-teman di rumah banget. Tak tampak namun berdampak. Itu benar-benar banget sih. Kadang kita kayak gitu tuh ya. Ngerasa kayaknya apa yang kita lakukan sia-sia, tapi sesungguhnya apapun yang kita lakukan itu Tuhan perhitungkan dan itu bakal berdampak buat sekitar kita. Sekali lagi thank you banget buat Guru Stephen, buat firman Tuhannya, memberkati, dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi buat di gereja lokal, di lingkungan, sehingga bahkan di kampus dan dimanapun Tuhan percayakan. Oke, kita akan lihat warta sepekan teman-teman. PRB Fitara. Ya, ini dia PRB News. Kita lihat 5 Maret. Sekali lagi thank you banget buat hambanya Kak Stephen Irot ya. Tuhan berkati lagi keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya. Amin. Next. Persembahan dapat dilakukan ke transfer ke BCA yang sudah tertera teman-teman. Atas nama Noviana. Dan setelah ditransfer boleh kirimkan buktinya ke Angel TG dengan nomor yang telah tertera di atas. Oke. Next. Nah, ini info penting banget, tentunya kita biar tetap semangat. Buat Sabtu depan, ibadah kembali dilakukan secara onsite teman-teman, tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah berlaku. Dan juga kita akan tentunya ada barcode juga peduli lindungi di sini. Vaksin, dan kalau yang belum vaksin booster, diharapkan segera vaksin booster segeranya, supaya kita ibadah semakin nyaman di tempat ini. Oke, next, apakah ada lagi? Tidak ada, oke. Sebelum kita akhiri ibadah malam hari ini, kita akan satu pujian mahkota kehidupan. Melayanimu Tuhan, kami mau tetap setia sampai pada akhirnya Tuhan. Oh, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Untuk doa berkat, saya serahkan kepada Ko Robin. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kami boleh beribadah di malam hari ini meskipun melalui online Zoom Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa sekalipun kami melalui online Zoom, nggak mengurangi kekusukan kami dalam beribadah. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi dalam bagaimanapun kami berada. Terima kasih berkati hamba-Mu, Stephen Rod, biar hamba ini boleh menjadi berkat dimanapun dia berada, Bapak. Dan kalau sebentar Tuhan kami dapat bisa sama lain, biar tangan Tuhan boleh senantiasa menyertai kami kemanapun kami melangkah. Sebab itu anak-anak muda yang Tuhan kasihi, kalau hari ini kau mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan baik, maka berkat Allah akan semakin berlimpah dalam kehidupanmu, dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu. Allah akan memberkati kau, apapun yang kau kerjakan akan dibuatnya berhasil. Sebab itu anak-anak muda, terimalah berkat dari Allah Bapa, serta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai kita semua saat hari ini, esok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bagi kita yang percaya sama-sama katakan. Thank you buat teman-teman yang semua yang udah hadir. Jangan leave dulu, kita mau foto bareng. Oke, bentar ya. Kita akan foto bareng teman-teman.